Kita lanjutkan diskusi pemirsa. Jadi kalau dari paslon nomor urut 1 bagaimana nih fokusnya nanti akan apa? Karena kan tadi yang janji disampaikan cukup banyak ya. Kalau untuk SDM fokus utamanya apa? Apakah pendidikan atau justru lapangan pekerjaan? Dua-duanya harus, karena untuk mendapatkan lapangan pekerjaan tentunya SDM-nya harus prima gitu kan. Dan kalau kita bicara tentang kota global, di sini kita berusaha menarik perusahaan-perusahaan multinasional yang besar-besar untuk berbasis di Jakarta, beroperasi di Jakarta. Mereka akan bawa modal, mereka akan bawa kesempatan kerja, dan mereka akan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Nah, PR kita adalah bagaimana lapangan kerja ini bisa diisi oleh anak-anak Jakarta, oleh orang-orang Jakarta. Kalau Pak Ridwan Kamil itu udah terbiasa bekerja dengan perusahaan global. Beliau udah pernah pengalaman memperbaiki kota-kota global di negara-negara lain contohnya. Nah, ini dan pada saat itu berinteraksi dengan investor-investor dari global juga untuk perbaikan kota-kota tersebut. Nah, bagaimana ini bisa dibawa juga ke Jakarta, jejaring internasional beliau bisa dipakai untuk menarik perusahaan-perusahaan ke Jakarta, perusahaan global. Tentunya agar perusahaan global mau masuk ke sini, kita harus berikan SDM harus prima agar masyarakat Jakarta tidak jadi penonton tapi ikut bekerja di sana. Pasti akan ada layanan-layanan yang mereka perlukan, jadi sehingga perlu skill, keterampilan yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan global. Pekerja di Jakarta harus naik kelas. Makanya tadi pelatihan digital, pelatihan kreativitas, pelatihan menggunakan AI, dan lain-lain. Nah, Jakartanya sendiri juga harus dikelola dengan prima. Makanya pelayanan publik tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Aris. Kita tambahkan lagi bahwa harus digital semua. Ini nggak satu kompak banget ya, nggak satu kita tambahan, ada tambahannya lagi. Bahwa betul harus ada integrasi kita digital. Jakarta Smart City itu udah nyambung kemana-mana. Bagaimana kita mantau agar tidak banjir, tidak ada tumpukan sampah. Keluhan dari masyarakat langsung direspon. Jadi responsif di dalam lewat aplikasi. apps gitu, semacam Jaki dong berarti lewat ya? apps, tapi responsifnya harus seperti dulu, seperti Clue. Itu harus meningkat. Di mana ada keluhan dilaporkan masyarakat langsung dalam hitungan jam, sehari, paling lama 2 hari, itu langsung beres. Nah, bagaimana juga ini kita, Bang Emil bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman beliau pada saat menjadi Gubernur Jawa Barat. Pada saat itu tapi kan beda dong kalau Jawa Barat sama Jakarta. Kalau dari tingkat pengangguran saja Jakarta ini nomor 4 secara Indonesia loh. Kalau kita lihat loh 6,03%. Betul. Gak gampang, Bang. Pengangguran Jawa Barat lebih banyak lagi. Jadi memang kalau waktu itu tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap Kang Emil itu di atas 90%. Dan Jawa Barat itu mendapatkan peringkat nomor 1 untuk bagaimana pengelolaan pemerintahan itu berdasarkan merit. Merit itu artinya memang orang yang berkemampuan itu yang mengisi posisi-posisinya. Jadi di sini kita betul-betul perbaiki pemerintahan dari atas, mulai dari level-level kepala dinas sampai ke bawah. RT, RW tadi disebutkan bahwa insentif bagi RT, RW dan juga penggerak-penggerak di masyarakat tadi Dasawisma, Posyandu, PKK, Karang Taruna itu harus diperhatikan, harus ditingkatkan. Jadi memang mereka kalau di negara-negara maju yang nggak ada saat ini kalau di Indonesia, karena memang peninggalan dari zaman dulu itu seperti volunteer, seperti sukarela, relawan lah. Lalu kemudian pelan-pelan diberikan insentif. Lama-lama kalau kita mengikuti negara maju, kota global, harus kemudian gajinya juga harus setara dengan profesional, karena mereka sebetulnya adalah ekstensi atau penerus dari pengelolaan kota Jakarta itu sendiri. Sampai kemudian kalau kita ngomongin rompi hijau untuk penataan taman, rompi oranye pengelolaan sampah, rompi merah untuk keamanan, itu adalah bagian dari pelayanan publik yang harusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk memastikan kesejahteraan mereka. Maksimalkan lagi. Saya mau ke Bu Siti Fadila. Ibu Siti Fadila, kalau mendengarkan dua paslon lainnya, dua tim ses lainnya, ini nampaknya sudah menyasar juga ke digitalisasi begitu ya, menggunakan apps untuk beraktivitas sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Dharma Kun sendiri seperti apa ini? Karena kita nggak bisa menampilkan bahwa berbicara mengenai kota global ini kan harus juga menyasar ke digital. Loh, kan kita memberikan 100 Mbps tiap kakak, internet gratis pada 100 Mbps pada setiap kakak. Bagaimana digital kalau penduduk atau masyarakat Jakarta tidak berkeadilan memiliki internet? Nah, itu internetnya itu kita yang pertama kali loh nih, bahwa memberikan internet 100 Mbps pada tiap kakak. Itu tadi saya mengkritisi ya, pekerjaan menunggu pekerjaan kok menunggu global.
ya kita harus menciptakan pekerjaan sendiri supaya global tertarik ke sini. Bukan kita ngatung, nah yuk global ke sini dong untuk memberi pekerjaan pada kita. No way. Kita harus bisa berdikari, memberikan pekerjaan sehingga global menengok kita. Kemudian digital, tadi kita membagikan internet 110 Mbps pada tiap kakak. Yuk tidak bisa kalau digital, tapi rakyatnya ada yang punya internet, ada yang tidak. Kalau butuh internet datang ke warnet. Nah itu bayangkan saja kalau semua adil, semua mempunyai internet 100 Mbps dari pemerintah. Dan kemudian insentif itu saya juga tidak setuju. Insentif yang penting adalah bagaimana mengelola dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kalau berpihak pada rakyat itu tidak usah insentifnya. Jadi jangan kita diorientasikan pada material. Kalau insentifnya naik maka dia kerja baik, enggak. Kebijaksanaan yang harus diberadabkan. Jadi selama ini banyak kebijakan yang tidak beradab, tidak berpihak pada rakyat. Nah, kebijakan-kebijakan itu harus berpihak pada rakyat. Itu tanpa insentif naik pun kebijakan itu akan mensejahterakan rakyat kecil. Nah, itulah kalau independen bedanya adalah kita ini rakyat, bukan kita ini subjek. Nah, ini kita ini rakyat. Kalau paslon-paslon yang dari partai politik kan bagaimana mereka bekerja untuk rakyat, ya kan? Kalau saya ini rakyat, independen rakyat. Jadi kami bisa betul-betul merasakan bagaimana kami butuh internet, bagaimana kita butuh pekerjaan yang kita tidak usah menunggu dari global. Global itu nengok kita karena kita sudah mandiri. Nah gitu, bagaimana kita belajar mandiri, bukan mengharapkan pekerjaan itu dari luar seperti tadi. Dan poinnya sudah kita itu yang juga. penting. Jadi akan menciptakan lapangan kerja, industri yang menyerap tenaga kerja di Jakarta begitu ya. Mas Aris, selain pantun, closing statement mungkin ya. Ya, terakhir. Sebelum pantun, ya, closing statement dulu, singkat. Jadi memang untuk kota global, tidak hanya tadi pendidikan kesehatan itu, ada penilaian indikator lain yaitu kebudayaan, pengalaman budaya. Kita tahu sosok Mas Pram dan Bang Dul, sosok yang sangat pro terhadap perkembangan kebudayaan, penjaga kebudayaan. Mas Bang Dul misalnya seorang seniman, tokoh Betawi, yang itu juga sudah melakukan sowan kepada beberapa tokoh Betawi dan seniman. Bahkan nanti kita ingin perkuat kebudayaan itu dengan pembangunan dan pemantapan balai rakyat di setiap kelurahan. Nah, jadi itu nanti balai rakyat menjadi tempat sarana bagaimana masyarakat melakukan ekspresi kebudayaan, melakukan permainan-permainan tradisional, sehingga ada ruang publik untuk masyarakat selain ruang terbuka hijau yang akan kita tingkatkan menjadi misalnya 3 kali lipat, alias 15% ruang terbuka hijau di Jakarta yang saat ini hanya 5%. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat Jakarta menjadi kota global, sehingga saya pikir masyarakat Jakarta akan semakin yakin nantinya bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini sosok yang tepat, sosok yang sangat saling melengkapi. Mas Pram pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi sekretaris kabinet yang saya yakin mengetahui master plan bagaimana pembangunan tidak hanya di Jakarta, melainkan juga kota-kota aglomerasi sekitarnya. Mana nih yang perlu diperkuat, mana nih termasuk proses pembiayaan yang misalnya Jakarta Fund kita akan adakan, mencontoh misalnya Inafund seperti itu. Ya? Oke, pantun. Cakep. Pagi-pagi makan ketupat. Cakep. Jangan lupa ajak Bang Mamat. Mantap. Mas Pram Bang Dul bakal menang debat. Insya Allah warga yakin nomor 3 pilihan tepat. Ada pantun juga Bang Mulya? Ada. Boleh. Semoga nggak lupa ya. Pakai closing statement dulu. Ya, boleh. Ya, jadi selain tadi yang disampaikan bahwa kita perlu peningkatan kualitas SDM dan juga budaya, pemihakan pada perempuan, lansia dan disabilitas, Gen Z juga. Dan yang tidak kalah penting untuk menjadi kota global adalah juga kotanya nggak boleh macet, kotanya harus nyaman dan praktis bagi warganya. Sebisa mungkin aktivitas warga itu kita buat lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Jakarta baru, Jakarta maju, aman untuk warganya. Aman untuk warganya, betul. Oke, pantunnya boleh kita dengar. Beli roti buaya ke Pasar Baru. Cakep. Jangan lupa mampir ke Monas. Cakep. Jakarta baru, Jakarta maju. Bersama Rido kita buat Jakarta jadi kota yang cerdas. Terima kasih banyak karena sumber pagi hari ini. Selain juga memberikan informasi, memberikan pantun untuk hiburan kita semua ya. Sehat selalu, lancar untuk nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti juga.